Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, anak kelas 5 SDN Jatikarya 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, ya. Termasuk bapak, ibu, adik, kakak, dan keluarga kalian semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan bapak. Ya, hari ini pelajaran agama Islam. Ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, kita masuk pelajaran 4. Kemarin pelajaran 3, aku ingin menjadi anak yang soleh. Kalian sudah menyanyikannya. Terus kemudian diselingi dengan ulangan, ya. Minggu kemarin banyak kegiatan, ya. Jadi Kamis agak tertunda pelajarannya, maka itu Bapak akan lanjutkan nanti pelajaran 4, pelajaran 5, karena ini udah akhir bulan November. Nanti masuk bulan Desember udah persiapan untuk ulangan semester 1. Ya, pelajaran 4 mari kita simak. Ini di buku halaman 29, yaitu bulan Ramadan yang indah. Kita sudah melewati bulan Ramadan. Ini udah kemarin Rabiul Awal atau Rabiul Maulid, sekarang udah Rabiul Akhir. Ya, nanti beberapa bulan ke depan lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini asal setiap kita mau menghadapi bulan Ramadan ini, ayat ini selalu saja kita bacakan. Maka dari itu nanti tugasnya menulis nih, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh, jadi puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga udah diwajibkan, cuman berbeda-beda, ya. Kalau kita ini sebulan penuh di bulan Ramadan, dari tanggal 1 kadang-kadang tanggal 29 atau sampai 30 hari, ya, seperti itu. Jadi puasa itu adalah wajib dan termasuk rukun Islam, ya. Jadi kalau yang mengaku beragama Islam wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, ini tadi atas dia kutiba itu artinya diwajibkan. Kalau diwajibkan itu berarti yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa, ya, seperti itu. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ikutilah percakapan dua orang yang berteman, Ali dan Peri. Coba lihat, kita simak ceritanya bagaimana nih. Ini ada gambar. Per, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Siapa Ali? Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa, baguslah. Tetapi kenapa kamu kelihatannya begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan.
Sebelumnya puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah sayang sama saya, lanjut Peri. Niatmu bagus sekali Per. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena saya berharap kasih Allah Subhanahu wa taala. Timpal Ali. Nah, ini udah kelas 5, harusnya udah full 1 bulan penuh puasa ya. Kalau kelas 1, kelas 2 kalian masih belajar ya puasanya. Ya kalau udah naik kelas 4, kelas 5 harus sudah full ya, begitu. 1 bulan penuh, jangan ada yang batal kecuali sakit. Ya, seperti itu. Nah, ini cerita Iman, Ali dan Peri ya, seperti itu. Itu udah mulai belajar puasa dia ya, untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Yang selanjutnya, 1, mengapa harus berpuasa? Suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari? Pertanyaan ini dapat jawab setelah Bapak Guru beritahu di sekolah ketika pelajaran agama. Oh ya, ini mungkin kenapa bertanya-tanya kenapa harus puasa? Puasa itu apa? Hikmahnya itu bagaimana? Waktu itu Ali belum tahu nih jawabannya kenapa harus puasa ya. Puasa hadiahnya takwa. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia, kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Oh iya. Pertama, takwa puasa itu sesuai dengan janji Allah, la'allakum tattaqun. Siapa yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan predikat takwa. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu takwa apa artinya? Takwa itu adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bahkan surga al-jannatu wa'iddat lil muttaqin, itu surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya. Nah, itulah predikat takwa. Jadi kalau orang yang berpuasa nanti dia akan mendapatkan predikat takwa. Ya, jadi orang yang bertakwa berarti orang yang mulia dan orang yang akan masuk surga tuh. Itu. Kemudian berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum ataupun siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan nahan berbicara yang tidak bermanfaat. Ya, puasa itu menurut bahasa, puasa itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu saum atau siam. Ya, artinya menahan. Puasa itu artinya menahan diri dari apa? Makan, minum, terus kemudian hawa nafsu dan hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau menurut istilah atau ajaran Islam, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam hati dengan niat dan beberapa syarat. Nah, itu adalah puasa menurut syariat atau istilah. Jadi menahan diri dari yang membatalkan dari terbit fajar itu subuh sampai terbenam matahari itu maghrib. Menahan dengan niat dan dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Apabila syarat-syarat terdapat pada seorang, maka disebut wajib. Yang wajib puasa apa? Pertama, berakal sehat. Orang gila, hilang akal, tidak wajib puasa. Kalau berakal sehat harus puasa. Yang kedua yang wajib apa? Balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Ya, tapi harus berlatih ya. Kalau sudah balik, sudah dewasa ya, itu adalah wajib
Jadi berakal sehat, kemudian juga balik. Ketiga, kuat berpuasa. Maksudnya kuat itu apa? Orang yang lemah fisiknya seperti sakit apa sebagainya, nggak wajib tapi harus diganti. Nah kalau nenek-nenek yang udah renta nggak bisa ini nanti bayar fidyah ya, nggak bisa mengganti karena dalam artian dia nggak kuat berpuasa, nanti bayar fidyah ya karena udah nggak kuat puasa lagi. Tapi kalau yang masih kuat puasa, kalau batal harus qadha, harus diganti. Kemudian syarat sahnya puasa, apabila syarat terdapat pada seorang maka puasanya. Pertama apa syarat sahnya? Itu pertama orang Islam. Sah orang Islam itu puasa. Kalau orang bukan Islam nggak sah puasanya. Kemudian berakal, yang tidak berakal orang gila nggak sah puasanya. Tapi orang berakal sah puasanya. Mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz itu artinya orang yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Ataupun kamu belum balik itu ya, itu udah mumayyiz atau tamyiz, itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu sah puasanya. Suci dari haid bagi wanita. Kalau wanita kalau lagi haid nggak puasa nggak sah. Tapi kalau sudah suci itu sah. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah bulan Ramadan karena ada waktu-waktu yang nggak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha itu terus ditambah lagi dengan hari tasyrik ya, itu haram berpuasa di hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian rukun puasa ada dua. Pertama berniat, niat kita. Malamnya nawaitu shoma qadin ana daifati syahr ramadhani haji sanatillahi ta'ala, kunut puasa esok hari di bulan Ramadan tunai padukan Allah Ta'ala. Jadi setiap malam kita harus niat bahwa kita besok bawa puasa. Kalau nggak niat nggak jadi puasanya. Kemudian yang kedua syarat rukunnya yaitu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Lalu kita makan, minum atau hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, batal nggak jadi. Nah, itu rukun puasa ada dua. Pertama niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan. Kemudian ini hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, makan atau minum dengan sengaja. Jadi kalau kita makan sama minum sengaja ya, istilahnya sengaja, sadar, batal. Tapi kalau kita lupa nggak batal ya, begitu. Kalau kita baru makan setengah terus kemudian kita ingat, nah yang ingat itulah kita buang terus kemudian kita bersihkan. Tapi kalau kita makan setengah, makanan yang apalagi makanan enak, makan sate, terus kemudian pas kita ingat lagi puasa diterusin, batal berarti. Ya, kalau udah pas ingat itu langsung kita hindarkan. Ya, langsung kita bersihkan. Tapi kalau udah kenyang sampai atau bahasanya alhamdulillah astagfirullahaladzim saya lagi puasa, ya udah itu rezeki namanya, puasanya lanjutin karena lupa ya, seperti itu. Muntah dengan sengaja ya, tenggorokan dicolok-colok atau apalah yang sekiranya muntah itu disengaja, jadi puasanya batal. Datang bulan haid atau melahirkan atau haid ya, nifas bagi perempuan itu batal puasanya. Kemudian hilang akal, gila walaupun sebentar. Nah hilang akalnya hilang nggak sadar gitu ya, itu batal. Terus kemudian murtad, keluar dari agama Islam, naudzubillah, puasa keluar dari agama Islam. Nah itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya anakku sekalian, nih masih banyak materinya ya, hal yang merusak puasa. Salat tarawih di malam hari, setelah sholat isya, tadarus Al-Quran, amal-amalannya, perbanyak sedekah, terus manfaat puasa, ungkapan rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran, menahan rasa kasih sayang, sehat jantung dan rohani, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Mungkin ini nanti diterangkan berikutnya ya. Ya berarti ini Bapak sudah sampaikan dulu materinya ya, bulan puasa, indahnya bulan Ramadan ya. Kalian simak itu video Bapak. Selanjutnya kalian ini ada tugasnya yang pertama. Ingat nih, pertama membaca, berarti ini sampai halaman 34
membaca ini dari halaman ini 29 membaca, yang ke halaman 34. Jadi yang pertama itu tugasnya membaca dari halaman 29 sampai 34. Yang kedua adalah kalian tugasnya menulis ini. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan artinya. Yang pertama membaca, sebenarnya yang pertama sih menyimak video Bapak. Yang kedua membaca halaman 29 sampai 34. Yang ketiga itu adalah menulis surat Al-Baqarah nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, beserta artinya. Dan yang ketiga, yang keempat ini adalah kalian menulis rangkuman halaman 34. Ya, nanti kalau untuk lebih jelasnya Bapak susun dan nanti ya seperti itu. Ya, itu saja materi pada kesempatan ini, yaitu materinya tentang bulan Ramadan yang indah, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Ya, ini udah akhir-akhir bulan November. Sebentar lagi bulan Desember. Mungkin nanti buku tugasnya dikumpulkan. Tolong bukunya ditulis yang rapi, kasih nama, kelas, kemudian tugasnya dikasih hari, tanggal, ya. Karena internasional nanti mau dinilai, ya. Kalau LKS sih nanti buat ulangan-ulangan, ya, seperti itu. Mungkin juga ulangan juga online nih, ya. Ulangan untuk pas penilaian semester. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, anakku sekalian, ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.